Ada yang lebih keren lagi, orang memposting, membuat statement di video YouTube dan TikTok ini, bahwa mereka bilang kalau saya orang tuanya Iki. Mirip enggak? Emangnya orang tuanya Iki punya indigo? Enggak salah dengar tuh. Terus ada lagi barusan, nggak bisa disetit, nggak bisa diduet ya. Ada VT seseorang bilang kalau saya ibunya Vina. Wih. Kiao liao ya secimping ni men fu tahu mah? Ha? Tonau ni men tahu mah? Saya seorang emak-emak biasa, anak saya cuman 2, perempuan semua. Oke? Saya bukan orang tuanya Vina, bukan orang tuanya Iki. Paham? Umur saya udah 51 tahun. Jalan 52 tahun. Paham? Ya? Emang kau pikir saya masih muda? Kayak bapaknya, emaknya Iki, ibunya Pina. Ada-ada aja. Ya ngarang itu, nah tuh mantu itu baru ngarang namanya, baru drakor. Kalau yang bilang nah Anda yang perlu tanyakan siapa yang namanya Putri, itu harus bertanya. Kok nanyain saya ibunya Eki, ibunya Vina, jauh kemana-mana ya. Saya berada di antara langit dan bumi saya, kalau mau cari tahu saya. Paham? Itu yang baru ngawur ya. Keluarga drakor itu baru ngawur. Kalau minta motor, dijubirin sama mantu ya. Nggak bisa motor tapi punya motor, punya SIM C. Nggak usah banyak sandiwara lah kalian ya. Yang harus Anda pertanyakan, jangan nanya, Widya yang terhormat, Anda ini siapa sebenarnya? Mirip sama ibunya Pina. Ibunya Vina punya indigo enggak? Ibunya Vina giginya punya taring enggak? Ya kan? Paham? Giginya palsu apa asli kayak saya? Ini meretak tulang jari manusia aja digigit masih patah. Paham lo? Ya, punya indigo enggak? Ibunya Iki atau ibunya yang namanya ibunya Vina. Jangan ngawur lah bikin konten untuk menyerang saya model begitu ya. Tidak ada yang bisa, kekuatan hanya Allah ya. Kalau kekuatan dibayar pakai uang, suatu saat akan terjungkal kalian. Paham? Sekuat-kuatnya uang Anda menyumpal drama drakor keluarga mantu, pasti kuatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham lu? Ya, emangnya saya pakai alis sinchan, alis saya asli, tidak ada sulam-sulam. Ngawur itu yang baru ngawur. Nah, yang harus Anda pertanyakan kalau nanyain Ibu Widya yang terhormat, sebenarnya Anda ini siapa? Ini tetap Widya. Ya, emang ada nama keluarga orang itu Widya? Yang ada Peggy Setiawan. Nah, suaminya Linda yang harus Anda pertanyakan. Kemarin Bapak Didi Mulyadi datang ke rumahnya Linda. Linda itu udah lama nggak pulang di situ, tapi ada keluarganya. Katanya Linda ikut suaminya. Ikut suaminya siapa? Suaminya Peggy Setiawan kah? Hah? Terus itu satu yang harus Anda tanyakan. Suaminya Linda siapa? Itu yang harus Anda tanyakan. Ya. Apakah Peggy Setiawan kah yang anaknya Cecep? Paham? Kemudian Anda pertanyakan, pengacara yang bikin sayembara itu ada hubungan apa dengan keluarga mantu? Itu yang harus Anda pertanyakan. Kok nanya, saya Widya siapa? Tuh simak di YouTube, saya itu siapa? Pak, salam waras saja buat Anda yang bikin konten ya. Kayaknya Widya berbahaya banget ya buat keluarganya mantu ya kalau ini terkuak ya. Ya tak? Sampai menurunkan, tadinya ada yang unjuk taring.
para aparat jangan menghalang-halangi yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus Vina. Malah melindungi keluarga seseorang agar itu tidak diungkap kembali. Mana? Kok jadi lempem? Mana itu orang yang dulu sambil unjuk cincin itu, ya? Mana? Katanya jangan menghalang-halangi. Kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang yang fotonya tersebar banyak di media, ya? Sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan dijadikan intel juga, dapat kedapatan semua pula kan, ya kan? Termasuk Cecep juga, motornya bagus-bagus. Jangan bilang itu juga numpang selfie doang. Kemudian tuh si mantu bilang kalau adik iparnya itu ya nggak bisa motor, minta dibeliin motor sama mamanya, ngerayu. Jangan bilang kalau itu selfie doang, minjem doang. Pak Dedi Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah, itu video. Tapi postingan itu si anak pejabat ya sudah lama itu, paham? Sebelum kasus film Vina itu terangkat, itu sudah menyebar, udah keburu dicomot orang. Ya, buruan deh kalian hapus semua ya IG-nya biar nggak dicomotin netizen. Ya, jadi takut panas dingin gemeter gitu ya, supaya mantu tenang tidur nyenyak makan ya enak ya, supaya para netizen ini ya nggak mengkritik ya kan, nggak membantu mengusut itu ya kan, karena mereka itu ponaan jenderal gitu loh ya. Orang kecil itu bunuhin aja, orang kecil itu bungkam ya, nanti asupan dari rakyat kecil, terutama orang-orang yang punya indigo ini kan membahayakan keluarga jenderal ya, paham loh? Salam waras saja, bahaya segitu bahayanya gitu saya buat kalian. Udahlah, nggak usah banyak drakor kalian itu ya, suatu saat terungkap, sebentar lagi akan terungkap. Sebentar lagi kalau terungkap itu saya akan bikin nasi tumpeng, tahu nggak? Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, 4. Katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita. Halo, buat pengacara kondang ya, yang katanya mulut comberan itu ya. Nih, kemarin kok kenceng banget suaranya, katanya jangan menghalang-halangi penyidikan ya, para oknum-oknum. Tapi kok banyak klarifikasi, dibilang nggak mungkin. Tapi kan bukti BAP itu kan kasus-kasus dulu sekarang ini udah mulai dibuka ya. Jenazahnya Vina, jenazahnya Eki udah disiksa kayak gitu, disiram saus pula ya kan. Nah, kemarin kan kenceng, kok jadi lempem yang mau cari yang namanya pelaku ya, pembunuhannya Vina. Ya, pembunuh Vina, pembunuh Eki. Katanya jangan menghalang-halangi. Kok arahnya sekarang ini pembelaan buat keluarga bupati, bukan mencari kebenaran untuk keluarganya Vina. Heran saya. Ada apa ini? Kok jadi berbalik arah? Ya kan? Jadi berbalik arah gitu loh. Ya, pengacara ya. Ada apa ini? Tadinya kan kenceng banget nih mau urusi soal kasus Vina, mau bantu keluarganya Vina, ya kan.
Nah, kok sekarang malah kencengnya belain yang namanya keluarganya yang namanya bupati, mantan bupati Cirebon, termasuk juga ada Putri di situ timnya, ya kan? Ya kan? Nah, kemarin kan kencang katanya mau tangkap, mau usut kasus orang pelaku yang ini pembunuh Pinanya, terus yang perkosa Pinanya, ya kan, pembunuh Ekinya, mau tangkap katanya pelakunya. Loh, kok malah bukan lebih kencang ke usut, ambil BAP lamanya tentang pengaduannya ke kepolisian untuk memenangkan kasus untuk ke keluarga Vina, malah kok berbalik arah ke keluarganya mantan bupati. Ini sebenarnya peluru nyasar ini, Pak pengacara, ya Pak pengacara, peluru nyasar kemana-mana itu, ya, peluru nyasar, sasaran katanya kemarin mau belain keluarganya Vina, jangan sampai ini mau udah tahu spermanya segala, ada masalah otopsinya segala macam. Sekarang ini kok jadi kendor gitu urusannya, ya, ada apa? Berapa bayarannya, ya? Nah, sekarang ini ada tamu juga nih di Uya Kuya tuh, ya, drakor untuk berikutnya. Kemarin drakor masalah nggak bisa motor, ya kan? Nah, bilang kebanyakan minum susu basi, Anda itu kebanyakan makan uang haram, tidak mau makan babi, ya kan, tapi kebanyakan makan uang haram itu, ya. Babi dan uang haram apa bedanya, ya tuh dengerin ya. Kemarin katanya mau belain keluarganya Pina, mau usut. Seharusnya arah pengusutan itu kalau memang benar-benar belain yang namanya keluarganya Pina, ambil dong BAP lama itu, seperti orang-orang pengacara yang sederhana yang dari kampung-kampung, belain itu. Kenapa kok orang kuli bangunan yang harus ditetapkan tersangka? Itu loh, ya. Terus Peggy Setiawan, anaknya bupati kemana? Ya, Peggy siapa itu namanya? Peggy Panji kan? Terus apa lagi itu satu lagi? Nah, itu loh yang harusnya dicari, ya, cari tahu ke sana, kencengin dong kalau mau cari tahu kasus yang namanya pengusutan pelaku yang memperkosa Pina, yang membunuh Pina dan Eki, ya kan? Itu harusnya mengarah ke sana. Kok malah bikin tembok pemeriksaan buat keluarga yang dicurigai? Salam waras aja tuh buat pengacara, ya.